Ya, jadi yang bagian A itu diminta kita mencari area di bawah kurva C versus konsentrasi dan waktu. Nah, di sini saya masukkan dulu data-datanya, data dari suhunya, kemudian data dari konsentrasi, dan setelah itu langsung saya membuat kurvanya yang dilihat menurut saya dari kurva yang terbentuk ini terbentuk daerah seperti trapesium, Bu. Jadi saya langsung masukkan rumus trapesium di tiap waktunya. Coba diklik di 365 gimana dulu? Kamu pakai rumus apa? Maaf Bu, saya dibuat di Excel saya nggak, agak susah di bagian sini, jadi sebentar Bu, di Excel saya itu yang ini. Jadi sini angka ya, Anda nggak memasukkan rumus ya, masukkan angka aja. Iya Bu, kenapa? Apa susahnya? Kenapa? Apa susahnya ngerjakan di sini? Saya ingin tahu kesulitannya. Mungkin bisa Bu, tapi tadi saya lupa kalau sebenarnya saya mengerjakan di Excel saya, Bu. Jadi ya, kalau ada tugas, kenapa saya pakai link kayak gini? Biar saya ketika ngoreksi itu tuh enggak. Kalau saya pakai di Classroom kadang-kadang kan filenya banyak kan, bukai satu-satu kadang-kadang agak susah. Kalau ini kan saya tinggal buka per lembar. Jadi Anda rumusnya udah masukkan di sini, gitu ya? Oh iya, baik Bu. Ya. Kemudian untuk luas daerah ini nggak dicari per data. Luas daerah itu adalah semuanya. Dimana di bab 11 itu luasnya adalah A sama dengan sigma CI delta TI. Jadi Anda kalikan dulu CI-nya kali delta TI-nya, kemudian baru dijumlahkan. Itu yang merupakan luasannya. Baik Bu. Ya, nanti ini direvisi dulu ya, Aldrin ya. Langsung angka-angkanya juga di sini rumusnya. Baik Bu. Ya, oke. Makasih Aldrin. Sama-sama Bu. Monggo yang mau maju lagi. Tadi Aldrin. Salah nggak apa-apa. Jadi kalau dengan salah itu akan dibenarkan ya. Kemudian nanti ketika evaluasi Anda sudah tahu, oh itu ya kemarin saya dibenerin Bu Arin gitu. Monggo. Monggo. Bu, saya mencoba yang B apa Bu? Bisa Bu? Winda Ayu, nggih, monggo. Nah, Anda kan mau mencoba yang B ya, jadi saya harus meriksa dulu yang A-nya gitu iya, ya. Bu, ya. Izin share screen ya Bu? Ya, monggo. Apakah sudah terlihat Bu? Masih proses. Oh. Ya, udah terlihat. Jadi A-nya di sini pakai yang rumus sigma CI delta TI tadi Bu. Di sini ya, ketemunya 3000. Nah, kemudian bentar, mana ya. Kalau langsung ketemu angka 3000 gimana rumusnya? Ini delta T-nya ini Bu. 10. Terus sigma CI-nya ini. Ya. Jadi kalau misalnya itu delta T-nya sama, Anda boleh mengalihkan delta T itu terakhir ya.
Iya. Tapi ketika nanti ketemu soal delta T-nya tidak sama, Anda kalikan dulu CI kali delta TI ya, baru di sigma, gitu ya? Iya, Bu. Iya. Ya, oke. Terus yang B. Untuk yang B, E-nya, saya pakainya yang T per A. Apakah bisa, Bu? Saya C per A ya, Bang. Saya klik coba. K24 itu apa? Nilai apa? Nilai A, Bu. Ini nilai, saya yang nilai A tuh yang M20 ya? Iya. M20 nilai A. Yang K23 itu nilai apa? T, Bu. Kok T? C yang di Harusnya C ya, Bu? Kan rumusnya itu nanti E itu adalah C per A. Oh iya, Bu. Udah bener ya? Coba dicek. Kalau pakai C kayaknya grafiknya nanti beda, Bu. Coba dimasukkan saya dulu. masukkan C, dulu. iya. Oh. Tapi ini tadi saya grafiknya buatnya di Excel saya, Bu. Saya link nggak bisa soalnya. Ya kenapa kok nggak langsung buat di sini aja? Makanya kok dia nggak nyantol gitu loh. Iya. Ketika Anda melakukan perubahan, dia nggak berubah. Seperti Anda, coba sekarang bikin di sini. Nggak, di sini kalau nggak di link nggak bisa loh, Bu. Saya tadi sudah nyoba soalnya. Nah. Coba bikin lagi. Oke. Gini, Bu, langsungan. Terus nanti di format Ya. itu. Nah, geser tempat lain. Coba yang saya tanya yang lain gimana? Kalau bikin grafik langsung di lembar ini, kenapa masalahnya? Tahu saya kalau di web memang nggak bisa. Oh gitu ya, berarti harus buka dulu ya? Iya, Bu, harus masuk ke Microsoft-nya dulu. Oh, atau gini berarti ya. Ini misalnya saya bikin lagi tuh, saya harus menginvite kalian ya emailnya gitu ya. Sehingga saya nyoba iya, Bu. Bisa. Hah? Ya, Bu, di invite kayak tadi langsung masuk ke Excel-nya, Bu. Kalau misalnya Excel-nya sudah tersambung dengan Iya, akun dari sudah ITS. tersambung. Oh gitu. Kalau gitu kalian semua nanti ngumpulkan ya emailnya dan masukkan di sheet ini aja. Di sheet ini ada tambahan mungkin counting ya. Nah, counting nanti nambahkan per orang sama sheet-nya ya. Nanti kalau saya kan tinggal memasukkan. Jadi saya siapkan malam gitu ya. Jadi Anda bisa mengedit langsung di situ. Permisi Bu, saya tadi mengerjakan bisa tapi masih grafiknya itu harus sejajar gitu Bu. Mungkin bisa saya screen gimana caranya? Saya bentar ini mau atau ini aja. Ini siapa tadi? Ini Ninda ya? Ninda, Bu, iya. Coba di share screen yang punya di Excel yang kamu kerjakan tadi. Bentar ya, Sarah. Iya Bu. Ini, Bu. Saya bikin grafiknya yang di sini, Bu. Iya, malah ini kan grafiknya malah berbeda dengan kurva CT ya. Iya. Karena yang Anda masukkan T, seharusnya Anda masukkan C-nya. Coba C-nya dimasukkan sekarang. Ya, nanti kalau ada PR lagi saya invite emailnya. Nah, ini yang benar. Jadi nanti saya ada yang agak berbeda ya. Yang T0-nya itu loh. Nah, saya lihat. Bu. Bentar, saya lihat dulu 14 itu 10. 14 itu 10. Oh iya ya. Jadi pada saat 0 dia kan 35. Jadi pada saat 0 angkanya sekian ya. Sama. Iya, Bu.
Berarti grafik kurva E-nya itu E-nya dari C per A-nya ya, Bu ya? Iya, C per A. Ya. Baik, Bu. Saya benahi dulu, Bu. Saya stop share ya, Bu. Ya. Ya, Terima kasih, Bu. Mau nyoba. Ya, monggo. Tadi siapa tadi? Ninda Ayu. Monggo berikutnya. Siapa tadi? Monggo yang mau nyoba. Afifah. Namanya siapa? Suaranya halus banget. Afifah. Afifah, monggo Afifah. Share screen ya, Bu. Ya. Ini juga nggak bisa yang edit di webnya tadi. Nggak bisa, grafiknya bingung tadi. Ini kan yang C itu pertanyaannya variasi. Varian ya, bacanya di. Ya. Oh ya, varian. Nah, itu pakai persamaan 13.1 buat rumus variannya itu yang ini. Saya pakainya yang sigma T kuadrat C dikali delta T per sigma C kali delta T min T kuadrat. Nah, terus buat nyari T-nya itu pakai persamaan 13.2 yang ini sigma T1. Terus nyari T-nya dulu, dimasukin T sigma T kali C-nya itu yang ini, terus dibagi C kali delta T dikali ini deh, udah, terus ketemu ini dalam menit, terus dimasukin variasinya itu ini dalam kuadrat, terus udah diakarin ketemu 22,45. Coba lihat tabel saudara. Nah, terus rumus tadi dikatasin sejajar dengan tabel. Rumus yang tadi rumus varian. Ya, angkat ke atasnya tabel. Ya, jadi nanti kalau Anda mau bikin rumus, langsung dibikin TI kuadrat, udah ya, TI kuadrat kalikan CI ya, kalikan delta TI. Jadi dalam satu kolom yang sama ya. Kemudian yang ini CI delta TI ya. Nah, jadi nanti rumusnya langsung muncul di bawahnya delta T sigma TI CI delta TI totalnya berapa gitu ya. Jadi nanti yang koreksi juga gampang, bisa paham gitu ya. Coba diklik yang punya Afifah. Ini rumusnya di sini atau Anda ngerjakan tempat lain? Yang di sini, yang di kolom mana? Kolom data. Di kolom data. Yang di J19. Diklik di J19. Dia Afifah. Saya bikin yang lembar 4 ini ya. Lembar 4 ini saya buatkan. Lembar 4 nama sama email ya. Iya, tadi kamu hilang ya. Saya buatkan. Ya, bentar Afifah. Di sini ada setor ini ya, setor email. Nanti saya akan masukkan emailnya. Lembar 1. Data email. Jadi saya buatkan di sini
Kalian tiap orang langsung nomor, kemudian nama, NRP atau NRP dulu ya, jadi urutkannya nanti gampang. NRP, nama, email. Email yang bisa untuk ngedit ini ya, berarti email ITS. Monggo dimasukkan masing-masing. Monggo Afifah, lanjut lagi, coba di-share lagi. Tadi gimana ya, Bu? Ini saya jelaskan. Anda klik di J19, saya ingin tahu ini angka apa persamaan. Ya J24 mana? J24, oke. Oh ini udah ya persamaan ya. Jadi nanti kalau misalnya soal itu delta T-nya tidak sama, Anda harus memasukkan ya. Ini kan CI, TI kuadrat, T kuadrat, kalikan delta TI. Delta TI-nya ini nggak ada. Karena TI di sini sama, sehingga semuanya bisa mencoret ya. Delta TI-nya dikeluarkan, dibagi dengan delta TI. Ya. Oke, berikutnya itu kan varian ya. Oh, hitung T-barnya dulu berarti. T-barnya mana? Oh ya, T-barnya sudah dapat, kemudian variannya juga sudah dapat ya. Oke, terima kasih. Tadi Afifah, berikutnya. Soal berikutnya. Monggo, soal berikutnya nomor monggo berikutnya. Sehingga saya nanti tahu, oh mahasiswa tidak bisanya di daerah sini. Tadi kan sudah menghitung varian, kemudian berapa banyak tangki di dalam ini jadi mengikuti bab 14 ya, bab 14 model tangki yang disusun seri. Sekarang ditanyakan berapa sih banyak tangkinya kalau Anda mengikuti model tangki seri. Bu, mungkin izin mencoba, Bu. Monggo, Maulud Andrew. Andrew ya panggilannya? Iya, Bu. Maulud Andrew. Iya, monggo. Itu berarti kan yang ditanya N-nya, Bu ya? Yang ditanya N-nya, jumlah tangkinya. Yang ditanya N-nya. Nah, kalau misalkan berdasarkan dari buku... Share screen, coba share screen. Saya bukunya... Iya, sebentar Bu, saya share screen dulu. Excel yang Anda kerjakan di share screen. Oh ya, sebentar. Apa sudah terlihat Bu? Ya, monggo. Ya, ini berarti yang ditanya N-nya. Kalau berdasarkan dari bukunya si Levenspiel, halaman 334, itu ada contoh soal. Cara nyari N-nya itu N sama dengan delta T bar kuadrat per delta varians. Nah, untuk soal yang ini, delta T barnya itu kita pakai rumus. Yang tadi ya, jadi T barnya ya, sama dengan yang dicari temanmu. Apakah ya. Afifah, bentar saya tanyakan ke Afifah. Afifah, apa pekerjaannya Andrew dengan pekerjaan Afifah? T barnya sama? Ini 54 atau 34? Kurang besar. Maaf Bu, saya zoom lagi. Iya. 34. Nah. Ya, sekarang saya tanya Anu dulu, Afifah. Afifah, sama nggak Afifah? Yang T-barnya 34 saya. Oh iya, sama berarti. Variannya dapat berapa, Afifah? 22,4.
Oh, ini kok dapat 504 punyanya Saya Andrew. pakai rumus Belum yang diakarin. Oh, belum diakarin. Nah, varian itu udah kodrat ya, jadi nggak usah dicari, iya. Nggak perlu diakarin memang. Ya, ini langsung saya nggak diakarin Bu, langsung varians kuadrat ini. Jadi nanti tinggal si T-nya ini bagi varians, dapat tadinya sekian, berarti ya 2,38 itu. Ya, jadi nanti Anda bisa membulatkan tangkinya itu 2 atau 3 gitu ya. Nanti kan pertanyaan berikutnya ketika Anda ditanya konversi, N-nya itu udah nggak pakai 2,38, Anda pakai pembulatannya itu. Apakah memilih tangki yang 2 atau memilih tangki yang 3? Oke, baik Bu. Ya. Oke, berikutnya. Makasih Andrew. Iya, Bu. Monggo berikutnya. Yang belum presentasi sama sekali ya. Saya lihatkan dulu. Saya share screen. Nanti bab 13 setelah ini. Share screen yang belum sama sekali. Ini ada catatannya. Jadi saya di sini bikin portofolionya kan untuk kalian. Siapa yang sudah jawab, siapa yang belum jawab. Ya. Ini ada Pratama, Sarah tadi yang masih perbaiki ya. Abdul Hafid, Hafifah tadi udah. Daris, monggo, Widya. Audrin tadi sudah maju ya, perbaiki. Audrin, Minda, sudah. Saida. Monggo, siapa yang mau nyoba lagi? Ayo, biar segera ke bab 13, biar selesai bab 13-nya. Minggu depan evaluasi ya. Evaluasi bab 11, 13, 14. Pertanyaan berikutnya, hitung XA dengan menganggap plug flow. Ya, di sini udah tahu K-nya 0,05 orde 1. Ya. Kemudian tau-nya itu udah hitung dari T-bar tadi. Hitung XA dengan mengasumsikan mixed flow. Hitung XA dengan mengasumsikan tangki yang disusun secara seri. Kemudian hitung XA secara langsung dari data. Ada berapa pertanyaan? 1, 2, 3, 4 orang, monggo. Halo. Ayo yang lain. Jadi nanti kalau Anda memperbaiki, saya mulai sambil mengundang. Jadi mengundang itu, ini yang sudah masuk ya, saya undang emailnya. Bagikan. Kepada grup, berarti saya tinggal masukkan email. Nggak bisa digeser. Iya sih. Saya coba ya, misalnya saya coba punya Adinata, memasukkan email.
Monggo yang berikutnya. Adinata, saya udah mencoba untuk menginvite ya. Adinata sekarang coba apakah dia bisa Anda edit langsung dibuka di aplikasi desktop ya. Nanti yang lain saya lanjutkan nanti aja. Monggo yang mau maju. Saya cek ya, yang cek itu nyampe di mana kalian? ABG memang belum sampai. Abdul Hafid belum sampai, masih Arya di bawah Purva. Nah ini punya Andrew, saya belum selesai ya. Arno Saga, monggo yang mau. Kamu kata habis sudah selesai kan? Apa gini, yang bab 14 kalian sambil ya mungkin karena masih awal ya, baru dijelaskan. Sekarang yang bab 13, saya lanjut ke bab 13. Yang bab 13 saya buka dulu. Nah, bab 13. Nih, bab 13. Kok cuma satu sheet-nya? Bab 13 mungkin saya mau mencoba, Bu. Sebentar, saya buka ini filenya yang mana ini? Yang revise. Bukan, bab 13. Bab 13, saya buka dulu filenya. Ini ya filenya 20, kok 27 Februari. Ah, ini nih, 3 menit yang lalu. Siapa yang mau mencoba bab 13? Saya mau coba, Bu. Pratama Tegar berapa? Iya, 13-11 ya, Bu. Pratama, saya catat dulu. 13-11. Saya yang share screen apa Pratama? Yang share screen? Saya aja nggak apa-apa, Bu. Iya, biar ngerti tempat-tempatnya gitu ya. Iya, Bu. Monggo. Izin ya, Bu. Ya, Apa sudah terlihat, Bu? Terlihat. Jadi ini soal nomor 13-11 yang diketahui panjang reaktor 0,48 seterusnya ya, ini 1 sekon, kemudian diameter partikel 5 mm. Nah ini suruh menghitung K saat kita anggap dia liquidnya itu ideal, maksudnya ideal gitu. Terus ini dianggap first order. Nah kita pakai KT sama dengan len dan seterusnya. Ini dari bab 5 ya, yang dulu kita pelajari. Didapat K-nya ini
sebesar 4,6. Nah, kemudian yang B, ini kita cari reaktornya apa? Jadi udah di sama. Ini persamaan ini. Kato sama dengan ini plug flow. Reaktor plug flow, tulis sebelahnya. Oh tulis iya. reaktor plug flow. PFR gini, Bu. Ya, oke. Oh ya. Jadi ini K-nya, kemudian yang B kita lanjutkan untuk menghitung K aktualnya atau K sebenarnya. Nah, dari soal kita diketahui ada REP-nya itu 200, kemudian bed voidage-nya ini 0,4 atau epsilonnya itu 0,4. Nah, dari sini kita bisa nyari, dari yang diketahui ini kita bisa nyari menggunakan figur 13-17 ini. Kan diketahui Reynolds number-nya 200 ya. Terus ini juga dari soal kan liquid. Sehingga kita bisa tahu DE per UDP-nya itu mungkin sekitar 1 kurang lebih di sini. Iya, 1. Iya, oke. Jadi Anda bisa milih ya. Itu kan ada ringnya. Di mana ringnya itu di daerah yang di shading abu-abu itu ya. Jadi Anda bisa milih antara harga 1 sampai berapa tuh? Nggak sampai 2 ya? Nah, pokoknya di daerah itu ya. Anda mau milih tengah atau di pinggir, terserah. Monggo. Ya, jadi saya milih yang di tengah 1 ya, Bu. Terus epsilonnya kita masukin yang bed avoidance tadi 0,4, dapat ini kan tadinya ada epsilonnya, kemudian kita masukin dapat 2,5. Nah, sekarang kita menghitung K aktualnya. KP itu yang tadi, nah, dengan rumus yang saya cantumkan berikut. Jangan lupa ininya satuannya disamakan antara L sama DP, soalnya DP tadi milimeter. Hingga yang L-nya ini saya kalikan 1000. Bentar, pertama itu kan D per UDP ya. Anda mestinya tetap mencari D per UL ya. Sehingga Anda perlu mengalihkan dengan DP. Oh iya. DP per ya. Iya, Bu. Jadi Anda belum melakukan itu. Kan ini, Bu. Awalnya kan ini ya. Terus rumusnya jadi ini gitu, Bu. Sama-sama dikali DP atas bawah. Oh, udah dimasukkan ya? Iya, Bu. Supaya ntar tinggal masukin gitu. Oke. Jadi kita masukin ya, pakai rumus yang kanan ini, rumus jadinya. Nah, sehingga dapat K aktualnya ternyata 5,15 sekian. Nah, terus yang C kita disuruh ngitung errornya, deviasi antara yang calculated sama yang aktual. Nah, biasa kita pakai perhitungan error biasa ya. Didapat deviasinya itu sebesar 10%, 10,7 sekian. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang A ya, asumsi bahwa liquid, Anda disuruh mencari K ya. Sekarang yang A dapatnya K-nya 4,6 ya. Itu yang ideal ya. Iya, Bu, yang teoritis ya. Kemudian yang kedua, menghitung dengan asumsi aliran aktual non ideal dari plug flow. Iya, aktual. Mestinya yang K lebih kecil ya. Kalau dia non ideal, K-nya mestinya lebih kecil. Benar nggak? Kurang tahu ya, Bu ya. Kalau konversi yang dari plug flow itu akan lebih tinggi daripada aktualnya. Ya. Enggak, logikanya gimana? Iya sih, Bu. Iya. K itu yang baik, itu yang besar apa yang kecil? K yang baik. Yang besar, Bu. Ya, yang besar. Mestinya, apa Anda salah hitung gitu loh, maksud saya. Harusnya iya ya, Bu ya. Harusnya yang aktual lebih kecil ya, Bu. Jadi yang lajunya dia itu lebih lambat. Ya nggak apa-apa nanti. Mungkin ya, Bu ya. Mungkin ada yang salah saya masukin angka itu.
Nah, jadi nanti kalau Anda mengerjakan tuh Anda udah punya, misalnya saya nanti ada soal ya kayak yang di bab 14.10. Anda suruh bandingkan plug flow, mix flow sama yang non ideal. Jadi non ideal tuh akan berada di antara lebih besar daripada mix flow, lebih kecil daripada plug flow. Jadi kalau ada terjadi yang sebaliknya, berarti ada yang hitungan yang keliru gitu loh. Baik Bu. Mungkin saya ada yang salah masukin. Iya Bu. Ya nanti ya dicoba lagi. Okay. Baik Bu. Pratama sudah maju. Berikutnya monggo. Makasih ya Bu. Ya Anggun mau coba Bu. Sayida Bu. Sayida dulu aja ya. Anggun udah ya kemarin ya. Belum. Belum maju. Oh belum. Belum maju. Ya wes Anggun dulu. Ya. Habis ini Saida. Sudah muncul belum, Bu? Sudah. Nomor berapa? Nomor 13.3, Bu. Tidak bisa diedit tapi, Bu. Karena tulisannya masih read only. Gimana, Bu? Jadi kalau mau trial nanti bingung, Bu. Susah. Hanya bisa ngeklik aja, Bu. Gak apa-apa, jelaskan aja, klik aja. Tapi kan udah yang di web udah sama kan dengan ini? Udah, Bu. Ya. Ini yang di web. Oke. Oh ini yang di web ya, oke. Ya. 13.3. 13.3. Ya, ada data T sama NaCl-nya ini. Terus reaktornya L sama dengan 1,21 meter dengan ID 35 mm. Kemudian hitung vessel dispersi number-nya sama fraksi volumenya. T1-nya ini datanya, terus mencari T average atau T rata-ratanya. Hasilnya ini. Terus T kuadrat, terus mencari konsentrasi, T kali C sama T kuadrat kali C. Terus yang pertama cari total C-nya yaitu 565. Jadi totalan C keseluruhan. Kemudian T kali C ini di total 17.687,5. Mencari T barnya ini T kali sigma T kali C dibagi sigma C, hasilnya 31 second. Kemudian mencari varian, yaitu rumusnya ini dapatkan 35,52. Asumsi dispersi kecil yaitu kurang dari 0,01. Coba di varian. Monggo di varian dulu. Di varian. Di varian, Anda sudah menghilangkan delta TI ya di sini ya? Sudah, Bu. Oke, karena sama ya. Iya. Hati-hati ya nanti kalau ada soal yang tidak sama. Oke, monggo. Lanjut. Kemudian asumsi dispersi kecilnya kurang dari 0,01, yaitu didapatkan ini pakai rumus yang ini, Bu. Hasilnya benar. 0,018 tidak sesuai karena asumsinya kan kurang dari 0,01, ini didapatkan lebih dari 0,01. Kemudian asumsi dengan dispersi lebih dari 0,01. Hasil yang tadi, varian tadi 0,01, terus trial dulu misalnya 0,005, terus di variannya ini dimasukkan ke trial yang ini, error terus trial kok jadi trial ya trial terus di itu Bu goal seek, cuman ini belum nggak bisa ya apa langsung. Habis itu debitnya ini diubah jadi sentimeter kubik per second. Kemudian cari volume reaktor silindernya yaitu 1/4 pi D kuadrat kali L. Hasilnya ini 1163. Kemudian mencari T barnya tanpa baffle yaitu V reaktor dibagi sama debitnya tadi, hasilnya 53,7 second. Kemudian mencari fraksinya itu rumusnya T bar tanpa baffle dikurangi T bar per T bar tanpa baffle. Ketemunya 0,4.
Kemudian volume bubble tadi, rumusnya ini, fraksi tadi dikali V reaktor, hasilnya 485,285 cm3, Bu. Udah. Oke. Ya, terima kasih ya. Jadi tadi ada asumsi dispersi besar udah memenuhi ya? Iya, sudah, Bu. Sudah, D per L 0, ini D per UL saudara kan 0,009. Padahal asumsi dispersi besar 0,01. Bentar, Bu. Berarti kan lebih kecil. Iya ya. Salah ini, Bu, kayaknya. Iya. Berarti Anda pakai yang kecil. Iya, ini yang kecil. Iya, kebalik, Bu. Iya, ya. Saya bingung yang di sini sih, Bu, kalau misalnya asumsi ini nggak sesuai, berarti di dispersi besar juga harus lebih dari 0,01-nya juga, Bu. Enggak gini, tadi kan Anda asumsi besar ya. Asumsi besar, ini yang kecil yang atas yang kecil. Iya, kecil ternyata lebih besar. Tapi kalau misalnya besar, kenapa hasilnya jadi kecil ya, Bu? Saya jadi bingung, Bu. Ini errormu kok masih bukan 0 ya? Benar, Bu. Saya buka pakai Excel saya sendiri aja, coba. Ya. Errornya segitu, Bu, nggak bisa 0. Iya. Oh, enggak, maksudnya kan Anda sudah mencari dengan itu ya, dengan dua asumsi kok sama-sama tidak itu. Atau saya ada yang apa ada? ya? Coba yang mengerjakan dengan 13.3 yang lain gimana? Jadi untuk bahan diskusi yang lain, monggo yang mengerjakan nomor yang sama. Saya stop dulu ya, Bu. Ya. Silakan yang mengerjakan nomor yang sama 13.3. Siapa yang mengerjakan dengan nomor yang sama? Saya cek dari sini. Rahmadi 13.3. Kemudian Adinata. Gimana? Rahmadi, Adinata, Widya. Banyak yang mengerjakan 13.3. Monggo yang lain silakan mengomentari. Yang lain, monggo. Jadi ini nanti akan jadi lembar kerja seterusnya ya, untuk bab seterusnya saya invite ya, email kalian, kemudian nanti misalnya bab 17, nanti Anda tinggal mengerjakan di, tetap di sheet yang sama, kan tinggal kasih Anda nomor kan udah tahu, oh ini udah, jadi nanti ditata supaya tiap bab itu tetap di sheet ini, ya. Sehingga nanti tinggal menjadi sebuah lembar kerja yang utuh dari bab yang sudah terlanjur kayak bab 14 ya sudah nggak apa-apa. Yang 13 nanti berikutnya 17. Monggo sebentar saya cek ya punyanya yang 13.3. Saya coba, Bu. Adinata siapa yang mau coba? Adinata, Bu. Adinata, monggo Adinata saya lihat ya punya. Adinata menggunakan asumsi apa? Trial D per UL kecil atau besar? Yang besar tapi pakai open vessel itu, Bu. Oh gitu, bedanya. Monggo Adinata, ntar saya stop share dulu. Sudah terlihat ya, Bu?
Ya, udah. Ya, perbedaannya cuma di ini aja, Bu. Saya kemarin tanya-tanya ke temen, terus katanya cenderung kepake open kan, terus saya cobanya pakai open, kan ada open sama close. Ketika saya pakai open, ya ini saya Memenuhi ya errornya ternyata. memenuhi, Bu, Iya, 0,017. Oke ya. Jadi Anggun ya, ini udah ada solusi. Jadi kalau tiap orang dapat nomor yang berbeda, yang sama, nanti buat bahan diskusi. Kalau satunya ternyata mentok, ada problem dalam menyelesaikan. Ya. Sama untuk yang tadi udah dibagi untuk bab 14 itu saya buka kok nggak bisa ya, Bu. Bentar, Bu. Bab 14 kan saya tadi kan invite-nya di bab 13, invite emailnya. Oh, invite emailnya di bab 13 ya tadi, Bu ya? Jadi yang bab 14 memang belum saya invite. Udah bisa ya dibuka di open desktop-nya, Adinata? Yang 13 bisa. Bisa. Bentar. Oh ya, nanti lembar kerja berikutnya tetap di bab 13 ini saya invite satu kali aja. Misalnya ada soal lagi, tinggal di kolom berikutnya, baris berikutnya gitu ya. Iya udah, makasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Adinata. Saida, monggo. Share screen ya, Bu? Ya. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah. Di sini saya nomor 13.2, Bu. Ada data dulu soalnya. Iya. Ada data T dan data C di sini. Kemudian yang ditanyakan yaitu ceritanya dulu. Jadi soal ceritanya itu dibaca dulu biar temannya tahu. Jadi sungai terpanjang dan terbesar di Denmark, Guidena, jalankan tes pulse tracer di sepanjang sungai tersebut. Kemudian tentukan koefisien dispersi aksialnya sepanjang sungai tersebut yang terpisahkan sepanjang 8,7 km. Kemudian pada rentang waktu segini didapatkan C-nya sebesar ini. Kemudian saya mencari T-barnya terlebih dahulu, yaitu dengan rumus sigma TI-CI dibagi sigma CI dengan delta TI-nya konstan sehingga dapat diabaikan. Kemudian TI-nya saya cari dari TI kali CI, hasilnya segini, jumlahnya segini. T-barnya yaitu jumlah TI-CI dibagi jumlah C yang dihasilkan sebesar 5,25. Kemudian untuk varian kuadratnya dengan rumus sigma TI kuadrat kali CI per sigma CI dikurangi T bar kuadrat. Dihasilkan 0,265 Hertz kuadrat. Terus kemudian mencari varian theta kuadrat yaitu dari rumus varian kuadrat dibagi T bar kuadrat. Dihasilkan 0,009613. Kemudian mencari rumus D per UL-nya dari rumus yang di kanan ini. Dihasilkan ini. Yang belakangnya itu diabaikan. Kemudian di trial misal dengan U per D per UL-nya 0,5. Kemudian dihasilkan theta kuadratnya segini, kemudian di error dengan hasil theta kuadrat di awal. Kemudian di Golsik.
Maaf Bu, saya susah ngeklik datanya. Kenapa? Ini ketutupan ini loh Bu, apa namanya? Ketutupan mode ininya Bu, bentar Bu. Oke, data, what if analysis. Salah data, what if. Terus value-nya 0, page changing-nya, trial-nya tadi. Kemudian didapatkan segini, Bu. Bentar, pertanyaannya, ini pakai asumsi D per UL kecil atau besar berarti? Gimana, Bu? D per UL lebih besar atau lebih kecil? Lebih dari besar. 0,01. Lebih besar. Iya. Kemudian didapatkan di sini ini kan 0,08 kan hasilnya ya? Iya, Bu. Berarti kan kecil. Sekarang ini tadi Anda mengabaikan yang ini 1 min E pangkat ya? Iya, Bu. Coba kalau dimasukkan juga ke dalam perhitungan. Yang ini ya, Bu? Ya, yang persamaan ini lah. Persamaan yang lengkap ini. Tadi kan Anda menjelaskan bahwa Anda mengabaikan 1 min E pangkat min UL per D. Ini dimasukkan juga. Oh, udah masuk ya? Sudah, Bu. Ini yang Udah saya masuk? yang trial ini loh, Bu. Oke. Berarti Anda mengubah coba ke baris berikutnya. Baris berikutnya Anda coba ke open vessel. Ini kan dapatnya saudara D per UL-nya lebih kecil kan? Iya. Untuk open vessel. Berarti kalau DUL-nya lebih kecil, kita menggunakan yang open vessel, Bu? Enggak, karena misalnya gini, Anda kan tadi D per UL-nya ini masih nyoba 1 tok ya, yang D per UL besar. Iya. Nah, ternyata hasilnya kecil. Coba Anda ada 2 pilihan, Anda nyoba di D per UL-nya kecil. Berarti rumusnya kan beda. Atau Anda ubah ini ke open vessel. Iya, Bu. Saya cobanya dulu aja ya, Bu. Ya, oke. Nah, Saida ini udah bisa ngedit di open desktop berarti ya? Sudah bisa, Bu. Hah? Sudah bisa. Udah bisa. Padahal saya belum invite email saudara. Udah masuk ya? Jadi tadi sebenarnya saya sudah bisa. Jadi saya masuk login ke itu loh, Bu, Microsoft yang 365 itu. Jadi nanti di situ kan ada tiga itu Ibu kan, 3 linknya Ibu itu. Terus saya nanti klik kanan di situ, buka di desktop bisa, Bu. Oh, oke. Kita harus masuk ke Office 365-nya dulu, Bu. Ya, makasih. Bu, saya stop share ya, Bu. Jadi, Saida, berikutnya. Kan saya sambil ambil cas-casan ya. Cas. Monggo. Siapa yang? Saya, Bu, izin menjawab, Bu. Di sini kalau ngomong saya sih nggak bingung nih siapa yang ngomong tadi. Abdul Hafid, Bu.
Abdul Hafid, ayo pakai nama. Di sini nggak muncul. Abdul Hafid, monggo. Share screen, Bu. Ya. Itu nomor 1310. Jadi ada 12 meter panjang pipa dengan paket. Yang pertama itu 1 meter dengan diameter materialnya 2 mm. Yang kedua ada 9 meter dengan diameter materialnya 1 cm. Dan yang ketiga 2 meter dengan diameter materialnya 4 mm. Estimasikan variance keluaran C curve untuk push into the packet the free take dalam waktu 2 menit. Jadi diasumsikan periodicnya dan constant intensity-nya konstan. Diversionnya diberikan D per UDP sama dengan 2. Jadi kan diketahui yang pertama ada 1 meter, yang kedua 9 meter, yang ketiga 2 meter. Yang diameter yang pertama 0,002 meter, terus yang kedua 0,01 meter, yang ketiga 0,004 meter. Yang pertama dicari dulu D per UL-nya dengan cara ini. Didapatkan yang pertama 0,004 meter. Yang kedua 0,004 itu berarti apa kali apa? Rumusnya apa? Coba dijelaskan. Oh ini, Pak. Ya. 2 dikali DP per L. 2 dikali DP per L. Kok jadi D per UL? Ini kan 2 kali DP per L. Apa, Bu? Kok ini kan Anda menjadikan 2 DP per L ya. Nah, kok bisa menjadi D per UL? Dari rumusnya D per UL sama dengan 2 DP per L. Enggak, artinya Anda perlu kalimat tambahan di sini ya. Misalnya gini, D per UDP sama dengan 2. Ya, ini yang diketahui kan? Iya. Nah, kemudian gimana supaya menjadi D per UL, berarti ini kalikan D per UDP itu dikalikan DP per L gitu ya. Jadi ini dituliskan biar yang ngoreksiku ngerti gitu loh, atau teman-teman saudara yang mau lihat tahu ya, monggo. Ya, yang kedua didapatkan 0,002222. Yang ketiga didapatkan 0,004. Itu kita nyari variance dengan close. Jadi yang tadi dikalikan dengan waktu. Didapatkan D 0,008, yang kedua 0,00444, yang ketiga 0,008. Terus didapat untuk mencari variance overall-nya dikuadratkan dan dikali waktu. Jadi didapatkan yang pertama yang ke-1 0,032 menit, yang kedua 0,01778 menit, yang ketiga 0,032 menit. Terus dijumlahkan semua menjadi variance kuadrat, didapatkan 0,081778 menit. Itu satuannya masa menit varian kuadrat itu? Varian kuadrat satuan varian kuadrat masa menit? Ingat saya menit, Bu. Ya, coba cek di bab 13. Varian kuadrat. Jadi Anda nggak perlu mengakarkan kembali, ya langsung varian tulisannya dalam bentuk kuadrat. Kita cari varian. Ya kan, waktu kuadrat, ya. Anda varian kuadrat menit, kemudian varian Anda satuannya juga menit ya, kan nggak cocok. Iya, Bu. Ya, oke. Ada lagi? Terima kasih Abdul Hafid. Sudah saya catat. Izin stop share screen. Oke. Ada lagi?
Tommy Bu, mau nyoba Bu. Komisi. Monggo Tommy, nomor berapa Tommy? Nomor 13-12 Bu. 13-12. Monggo, silakan. Izin setting. Ya ini. Sudah kelihatan Bu? Ampun. Ini ceritanya itu suatu tubular reaktor untuk thermal. Ini kok masih ya, masih proses bentar toh. Oh, masih proses. Start screen sharing. Nggak muncul ya. Internet tempat mungkin ya. Kamu pakai wifi apa pakai data? Pakai data Bu. Oh, data. Kalau pakai data, misalnya ya, Anda 50.000 itu berapa kali kuliah? Tergantung paketannya. Misalnya pengalaman Tommy, itu habisnya berapa? Apa sebulan, apa seminggu? Coba. Biasanya sih 1 minggu. Biasa 1 minggu itu 50.000. Oh, 2 minggu kalau 50.000, 2 minggu. Kalau 50.000 2 minggu, tapi kan sudah nggak kos lagi ya? Iya Bu. Nah, berarti duit kos-kosannya itu buat duit itu ya, di paket nah. Enggak Tom. Saya coba lagi. Ya. Sudah muncul? Belum. Yang di tempat lain gimana? Apa sudah bisa melihat punya? Oh ini nih, udah muncul. Oh iya, saya mulai yuk. Oke, monggo. Ini suatu tubular reaktor digunakan untuk thermal cracking dan diasumsikan itu plug flow. Di sini non ideal flow itu diabaikan. Lalu diasumsikan pada keadaan isotermal, operasi isotermal dalam kondisi operasi isotermal itu diameternya 2,5 cm. Lalu digunakan number Reynolds itu 10.000 untuk aliran fluida. Lalu di cracking reaction ini digunakan orde pertama. Jika perhitungan 99% dekomposisi didapatkan pada plug flow reaktor dengan panjang 3 meter, berapa lama waktu pada real reaktor jika non-ideal flow-nya itu diperhatikan. Jadi yang pertama itu kalau untuk thermal cracking itu kan minyak ya, pemisahan minyak. Yeah. Nah itu diperoleh densitasnya dari internet 870. Ya, kenapa Anda masih memerlukan data-data itu? Rasanya ini soal ini nggak memerlukan itu, nggak memerlukan data-data yang lain yang di luar soal. Kenapa Anda masih mencari densitas? Oh, ini untuk mencari laju alirnya. Anda menggunakan ini, ntar bab 13. Anda menggunakan grafik yang mana? Anda gunakan grafik nggak ini? Tidak, Bu. Tidak, ini yang menyebabkan berbeda ya. Anda menggunakan grafik 13.15 di mana NRE-nya diketahui, Anda masukkan nilai NRE ya. Tarik itu Anda memasukkan ke grafik yang mana ya? Apakah yang teorinya dari Taylor atau hasil eksperimen? Tarik ke sumbu Y, ketemu D per UDT. Kemudian nanti cari DT per L-nya, seperti itu. Berarti ini mencari L-nya. Ini mencari L-nya, mencari waktu yang dibutuhkan. Ya, jadi
Jika perhitungan menunjukkan bahwa 99% dekomposisi dapat diperoleh untuk reaktor plug flow. Ini yang ideal ya. Yang ideal dia punya 3 meter. Kemudian nanti dicari ketika tidak ideal. Nah, nanti Anda mencarinya bisa menggunakan persamaan 22 ya. 22 itu L per LP sama dengan 1 plus K atau D per UL untuk keluaran CA yang sama. L-nya kan LP-nya kan udah tahu 3 meter, L-nya dicari. D per UL tetap Anda butuhkan. D per UL itu Anda bisa cari dari 13, 15. Ya, nanti lagi ya. Dicoba-coba lagi. Iya, Bu. Ya. Iya. Kalau dari sini kan ketemu U-nya ini, Bu. Ya, udah ketemu U-nya terus? Terus kita nyari volumetric flow rate-nya dengan rumus. Terus dari situ kita tahu volumenya, Bu. Kan sudah diketahui L-nya tadi. Coba diklik di angkanya supaya data tuh itu apa kali apa berarti volumenya? Luas penumpang dikali panjangnya. Kemudian terus untuk di keterangannya kan sudah ada satu min FA KCA. Lalu dihitung yang real reaktornya terlebih dahulu. Nanti bandingkan Bu sama yang tanpa non ideal tadi, yang kasus pertama. Bentar ya, Tommy, saya bandingkan dengan yang mengerjakan soal yang sama 13. Bentar saya cek dulu. Siapa yang mengerjakan soal yang sama 13 titik berapa, Tom? 12 ya? 12.12. Ya. Ada Ahmad Habib ya, monggo Ahmad Habib. Ada Rifki Arya Maulana. Ya, Ahmad Habib sama Rifki Arya Maulana. Bagaimana hasilnya? Kalau saya ini nyari ininya sih sama kayak Mas Tommy nyari waktunya gitu dibandingkan. Bentar, sekarang stop share punyanya itu. Punyanya Tommy. Sekarang ganti dengan nomor yang sama. Rifki atau Ahmad Habib. Monggo siapa? Ahmad Habib apa Rifki? Baru masih buka saya. Ya. Jangan lupa ya absen kelasnya ya. Karena saya nggak ngecek nih, saya tadi lagi siapa yang belum absen. Nggak lihat, izin share. Maaf. Ya oke, monggo. Ya ini jadi diketahuinya di soal ini ya. Ya sama nggak pekerjaannya? Ini punya siapa ini? Punya saya Bu, punya Rifki Arya. Rifki Arya, sama nggak dengan punyanya Tommy konsepnya? Sama kok, ini Bu, photo density sama viscosity juga kalau saya kemarin. Oke, terus cari volumetric flow rate-nya, terus di desain yang ideal itu dapatnya. Ini yang beda. Jadi ntar ke atas rumus desain plug flow reaktor ya. Agak ke bawah. Lah ini masukkan ke sini. Jadi, ya kemudian mineralnya, sehingga nanti bisa dicari dengan rumus. Jadi Anda mencarinya itu ada 2 data ya. Mencari dengan ideal dulu supaya dapat K-nya. Kemudian baru dicari dengan yang tidak ideal. Monggo, Rifki. Iya, jadi yang pertama ini saya nyarinya yang ini ya, yang non ideal dulu, buat nyari 1 min XA-nya ya, buat nyari konversinya dengan A-nya itu, ini kan rumusnya ya, 1 plus RV per V D per UL gitu. Terus saya ngitung A-nya dapat sekian, terus ini kan ada ini ya, ada E pangkat UL per 2D ini ya. Ini saya hitungnya sekian,
pangkat AUL per 2D-nya yang di bawah ini, terus juga yang di pangkat min AUL per 2D ini saya nemunya sekian, itu didapat nanti hasil 1 min XA-nya sekian, Bu. Nah, itu nanti dimasukkan ke rumus ini, ke rumus yang waktu reaktor ya. Itu ketemu tahunnya atau waktu tinggalnya sekitar sekian, Bu. Nah, terus saya hitung yang case 2 yang ideal itu langsung saya masukkan ya. Jadi nanti di integralnya itu 1/1 min XA, jadinya itu nanti ln kan. Ln 1 dikurangi konversinya 0,99 itu temunya sekian. Itu nanti selisih waktu tinggalnya itu 7 skon lebih lama, Bu. Yang ditanyakan di sini adalah L-nya ya? Ya itu Bu, kemarin sempat bingung sih Bu dari saya. Soalnya di soal itu how much longer itu saya kira berapa waktu lebih lama gitu. How much longer? Iya, bisa juga sih sebenarnya Anda mau membandingkan L ya atau membandingkan tau ya. Sama-sama nanti akan terjadi perbedaan. Jadi nanti saya invite semuanya ya, nanti kalau yang tidak keberatan bab 14-nya taruh di lembar ini aja sekalian ya. Biar tidak cuma angka aja yang masuk tapi persamaannya. Kan tadi bab 14 ada yang belum selesai kan. Ada yang mau ditanyakan? Kita evaluasinya minggu depan. Saya izin stop share ya, Bu. Terima kasih. Ya, oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri ya. Yun, uangnya poros sih, bukan sih jawab. Ya. Dari saya cukup mungkin, Bu. Terima kasih. Ya. Cukup mungkin. Oke. Ya, saya akhiri ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.